Pembahasan KTOM April 2021 nomor 9. Tentukan banyak bilangan asli N dengan N kurang dari atau sama dengan 2021. Sedemikian sehingga terdapat N bilangan asli genap berurutan di mana penjumlahannya merupakan bilangan asli kuadrat. Nah, kita misalkan bilangan genap yang pertama itu adalah 2M. Bilangan genap berikutnya ya 2M ditambah 2. Berikutnya 2M ditambah 4. Dan seterusnya hingga bilangan genap yang ke N itu adalah 2M ditambah ya 2 dikali N kurang 1. Ini merupakan kuadrat bilangan asli. Kita misalkan K kuadrat. Nah, ini kita kumpulkan 2M, 2M, 2M. Hasilnya adalah 2M, yaitu sebanyak N. Ditambah yang 2, ditambah 4, ditambah 6, dan seterusnya sampai 2 dikali N kurang 1. Nah, ini kalau kita faktorkan, itu 2 dalam kurung ya 1 tambah 2 tambah 3 sampai N kurang 1. Hasilnya K kuadrat, ini 2MN. Nah, ini merupakan penjumlahan bilangan asli berurutan. Ya, rumusnya itu ya N kurang 1 dikali ini tambah ini, yaitu N dibagi 2. Nah, ini coret dengan ini. Atau hasilnya adalah ini 2MN ditambah ini jika kita kalikan ya N kuadrat dikurang N. Hasilnya adalah K kuadrat. Di mana K tadi adalah bilangan asli. Ini ada semua N-nya, berarti bisa kita faktorkan 2 dalam kurung 2M ditambah N dikurang 1. Sama dengan K kuadrat. Nah, kita lihat N ini dari dua kemungkinan ya. Yang pertama ganjil dan yang kedua genap. Jika N ganjil, kita misalkan N itu adalah 2X ditambah 1. Kita substitusikan ke sini, berarti ini 2X tambah 1 dikalikan ini 2M tetap ditambah ini 2X tambah 1 dikurang 1 ya, habis. Sama dengan K kuadrat. Atau bisa kita faktorkan ini duanya ya. Yaitu ini 2X tambah 1. Yang ini 2 dalam kurung M ditambah X. Sama dengan K kuadrat. Nah, apakah ada nilai K supaya ini merupakan kuadrat sempurna ya? Kita misalkan saja yang ini. Ini kan ada faktor 2-nya. Berarti ruas kiri ini bernilai genap. Maka ruas kanan juga harus genap. Nah, bilangan genap atau bilangan kuadrat genap pasti bisa dibagi 4. Nah, karena bisa dibagi 4 artinya faktor 2-nya itu lebih dari 1 yang ini. Nah, karena ini adalah bilangan ganjil, maka faktor 2-nya itu pasti ada di sini. Nah, bisa kita misalkan saja M ditambah X ini adalah 2 dikali titik-titik. Nah, kan seperti itu. Tapi supaya langsung kita peroleh bilangan kuadrat sempurna, nah ini 2-nya kita kalikan saja dengan yang ini. Yaitu 2X ditambah 1. Atau kita peroleh X-nya itu adalah, ya ini kan kalau dikali masuk 4X. Dikurang ini jadinya sisa 3X. Ditambah ini 2 kali 1, 2. Nah, jika kita misalkan X-nya, bukan X-nya ya. Ini tadi M. M-nya itu 3X ditambah 2, maka kita peroleh K-nya itu sama dengan ya 2 dikali 2X tambah 1. Atau sama dengan 4X tambah 1. Nah, dari sini kita ketahui bahwa untuk N ganjil akan selalu ada bilangan genap berurutan yang menghasilkan kuadrat sempurna. Yaitu bilangan K-nya ini adalah 4X tambah 1. Di mana X-nya ini adalah ya ini
2x tambah 1 yang asalnya dari n ini tadi. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut untuk n bilangan genap. Kasus kedua, untuk n bilangan genap kita bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu n berbentuk 2 berpangkat ganjil, atau kita tulis misal 2y tambah 1 kali bilangan ganjil. Kelompok yang kedua n-nya adalah 2 berpangkat genap, atau kita tulis 2y dikali bilangan ganjil. Artinya semua bilangan genap bisa kita pisah, yaitu faktor 2-nya dengan selain faktor 2, yang jika kita kalikan pasti menghasilkan bilangan ganjil. Nah, untuk faktor 2-nya itu kan pasti terbagi 2 ya. Ada 2 berpangkat ganjil dan ada 2 berpangkat genap. Nah, kita kerja berdasarkan ini. Kita substitusikan ke soal. Ke yang ini tadi. Nah, 2 berpangkat 2y tambah 1 dikali g. G-nya itu bilangan ganjil. Dikali 2m. Ditambah 2 berpangkat 2y tambah 1 kali g. Dikurang 1. Sama dengan k kuadrat. Karena ini adalah bilangan genap, nah kalau kita perhatikan supaya ini bilangan kuadrat sempurna, maka ini kita pisah, yaitu 2 pangkat 2y kita berubah menjadi 2 pangkat y kuadrat. Nah, dikali 2. 2 kali ganjil. Dikali yang ini dalam kurung. Kita cek, yang dalam kurung ini 2m itu genap. 2 berpangkat ini dikali g juga genap. Genap ditambah genap, genap. Dikurang 1 jadinya ganjil. Nah, yang ini itu nilainya adalah ganjil. Maka, untuk ruas kiri yang ini, untuk faktor 2 itu berpangkat ganjil nanti. Yang ini bisa berupa kuadrat sempurna. Ganjil kali ganjil ini juga memungkinkan kuadrat sempurna. Tapi 2 yang ini sudah tidak punya pasangan lagi supaya bisa jadi 2 kuadrat. Sehingga tidak ada nilai K yang memenuhi. Nah, berikutnya yang bagian kedua untuk n berbentuk 2 berpangkat genap kali ganjil. Maka bisa kita substitusikan ke sini, yaitu 2 berpangkat 2y kali ganjil dikali 2m ditambah n-nya itu tadi 2 pangkat 2y kali ganjil kurang 1 sama dengan k kuadrat. Nah, ini kan sudah kuadrat sempurna ya, yaitu 2 pangkat y berpangkat 2. Nah, ini bilangan ganjil. Kita perhatikan yang dalam kurung ini. 2 kali m genap, ini 2 berpangkat kali g genap, kurang 1. Genap tambah genap, genap. Dikurang 1 hasilnya ganjil. Maka supaya ada nilai K yang memenuhi, bisa kita misalkan bilangan yang di dalam kurung ini nilainya yang 2m ditambah 2 pangkat 2y kali g kurang 1 ini sama dengan g dikali suatu bilangan ganjil, misalkan kuadrat. Nah, sehingga nanti g yang ini bisa bertemu ini menjadi g kuadrat. Nah, atau kalau kita kasih pindah ruas, kita peroleh m-nya itu sama dengan bilangan g tadi ganjil kali bilangan ganjil kuadrat dikurang yang ini 2 berpangkat 2y dikali g ditambah 1 kemudian dibagi 2. Kan ini tadi. Nah, ini kan bilangan ganjil dikurang yang ini bilangan genap, hasilnya adalah ganjil, ditambah 1 hasilnya genap. Maka selalu bisa dibagi 2. Artinya m-nya itu merupakan ya bilangan asli. Nah, artinya ada nilai K yang memenuhi, yaitu kita peroleh K-nya sama dengan yang ini tadi. Kalau kita akarkan hasilnya adalah 2 pangkat y. Ini g ketemu g yang ini tadi, akarnya adalah g,
Terus J pangkat 2 tadi akarnya adalah ya J. Untuk suatu bilangan ganjil. J. Nah, artinya untuk kasus kedua ini 2 berpangkat genap kali ganjil. Itu ada nilai atau ada penjumlahan beberapa bilangan genap berurutan yang hasilnya adalah kuadrat suatu bilangan asli, di mana bilangan aslinya adalah ya 2 pangkat Y dikali G bilangan ganjil kali J juga bilangan ganjil. Nah, sekarang kita tinggal hitung untuk nilai-nilai N yang ini kayaknya lebih mudah, yang tidak memenuhi saja. Artinya nilai N yang tidak memenuhi adalah yang berbentuk 2 pangkat ganjil kali ganjil. Nah, yang pertama adalah 2 berpangkat 1 kali ganjil, yaitu bilangan yang memenuhi atau yang termasuk di sini adalah ya 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 5, sampai dengan 2 kali 1000. Nah, kita perhatikan tadi syaratnya. Nah, N itu kurang dari 2021. Nah, ini kalau dibagi 2 kan kita dapat 1011 ya. Nah, berarti ini 2 kali 1000. Kalau kita kali 2 kali 2011 kan lewat. Jadi ini kali 1009. Nah, sekarang ini 135 sampai 1009. Nah, banyaknya ada ya 1009 ditambah 1 bagi 2 atau 1010 bagi 2 505. Lanjut, yang berikutnya berbentuk 2 pangkat 3 kali ganjil. Berarti ini mulai dari 8 atau kita tulis saja 2 pangkat 3 kali 1, 2 pangkat 3 kali 2 sampai ujungnya 2 pangkat 3 kali 251. Yaitu senilai 8 kali 251 itu kan 2008 ya, masih memenuhi. Nah, itu ada sebanyak ya 251 tambah 1 bagi 2 atau ada sebanyak 126. Lanjut lagi 2 pangkat 5 kali bilangan ganjil. Nah, berarti ini 2 pangkat 5 kali 1, 2 pangkat 5 kali 3. Oh, ini tadi 3 ya. Kali 3 dan seterusnya sampai 2 berpangkat 5 kali 63 yang nilainya itu kurang dari 2021. Maka ada sebanyak ya 63 tambah 1 per 2 ada sebanyak 32. Lanjut 2 pangkat 7 atau 128 kali bilangan ganjil. Berarti dia mulai paling kecil itu 128 kali 1, 128 kali 3 sampai yang terbesar itu adalah 128 dikali 15. Nah, ini ada sebanyak 15 tambah 1 per 2 atau ada sebanyak 8. 2 berpangkat 9 kali G. 2 pangkat 9 itu 512 ya. 512 kali 1 ya 512 kali 2 ya, cuma ini ya. Kalau bukan kali 2, kali 3 itu sudah 1500. Kalau kita kali 5 jadi 2500 sudah lewat. Berarti di sini cuma ada 2. Nah, jika kita gunakan lagi 2 berpangkat 11 itu nilainya sudah 2024 ya. Sudah kalau dikali ganjil ya sudah lewat. Ini sudah lebih dari 2021 sehingga tidak ada yang memenuhi. Nah, kita jumlahkan ini 505 tambah 126 ditambah 32 tambah 8 tambah 2 itu hasilnya adalah 673. Artinya ada sebanyak 673 nilai N yang tidak memenuhi. Jadi jawabannya adalah ya 2021 dikurang ini tadi 673 atau nilainya adalah 1348. Ada sebanyak 1348 nilai N yang memenuhi. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di komentar. Oke?